Siapa yang tadi bangun tidur langsung merapikan tempat tidurnya? Angkat tangan. Iya, pintar. Mas Azra merapikan tempat tidur apa enggak? Tidak. Terus tadi sarapan pakai apa, Mas Beni? Ayo, sarapan pakai apa tadi? Dijawab. Pakai telur apa pakai tahu? Iya, kita harus makan makanan yang bergizi agar tubuh kita kuat dan sehat untuk menjalani pelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang apa sedih? Senang. Iya, senang. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap untuk bermasyarakat, untuk menjalankan kelompok hari ini? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau salah satu dari kalian memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk ke hari ini? Tidak. Yang Ibu sebut namanya harus menyebutkan warna kesukaannya ya. Ya. Erin, Ungu. Bani, Biru. Azra, Merah. Beni, Hijau. Sila. Pink. Hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu nggak? Tidak. Matematika. Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar teks prosedur. Nah, nanti kalian akan menjadi tim desainer instruksi untuk membuat sesuatu. Papan kreator prosedur. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan menganalisis urutan teks prosedur untuk memahami bagaimana langkah-langkah disusun agar mudah diikuti dan dipahami oleh semua orang. Yang kedua adalah kita akan menyusun teks prosedur asli yang menjelaskan cara membuat pembatas buku dari origami dengan jelas dan menarik untuk dibaca orang-orang. Yang ketiga, kita akan membangun dan mempresentasikan produk origami kita sehingga setiap kelompok dapat menunjukkan hasil karya dari kalian. Nah, anak-anak, pernah nggak sih kalian membeli mainan tapi bingung cara memainkannya? Karena tidak ada petunjuknya. Pernah. Nah, apa jadinya jika petunjuk yang diberikan itu acak-acakan? Apakah mainannya bisa jadi? Tidak. Iya, instruksi yang tidak jelas itu dapat membuat kita kesulitan saat bermain. Untuk itu, ayo kita diskusikan agar kita dapat memahami apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan nanti untuk membuat pembatas dari origami. Nanti kita akan latihan dulu mengurutkan kalimat di LKPD, baru setelah itu kita mulai proyek membuat papan panduan prosedur di kardus secara berkelompok. Anak-anak, dalam sebuah instruksi, manakah yang lebih jelas? Kalimat kertas dilipat atau lipatlah kertas ini? Mana yang lebih mudah? Yang pertama, Bu. Instruksi, dalam sebuah instruksi, kertas dilipat atau lipatlah kertas ini. Lipatlah kertas ini. Iya, karena lipatlah merupakan kata kerja
Langkah. Ya. Nah, jika kalian ingin membuat sesuatu, apakah kalian lebih suka melihat gambarnya saja atau membaca tulisannya juga? Membaca tulisannya juga Mengapa? Karena agar lebih mudah dimengerti. iya, akan lebih mudah dimengerti. Nah, ini mengapa ya origami ini bisa gagal? Kira-kira kenapa? Salah dalam membentuk, Bu. Iya, karena panduannya itu kurang jelas atau acak-acakan. Maka dari itu, ayo kita pelajari gimana caranya menyusun langkah-langkah yang benar. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan, alat dan bahan, serta langkah untuk membuat sesuatu, misalnya menyusun mainan. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk menyampaikan informasi yang jelas dan terarah kepada pembaca agar mereka bisa memahami proses dengan baik. Alat dan bahan adalah yang diperlukan dalam pembuatan origami. Kemudian langkah-langkah adalah proses dari teks prosedur yang harus diurutkan dengan logis dan mudah diikuti agar pembaca dapat membuat origami tanpa kebingungan. Nah, di dalam teks prosedur itu ada namanya kata kerja perintah, di mana kata kerja perintah itu adalah kata yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya menggunakan akhiran lah dan Kan. ya, contohnya lipat menjadi Lipatlah. iya, lipatlah. Gunting menjadi, Guntinglah. kemudian tempel menjadi Tempellah. Dengan kata kerja perintah ini membuat instruksi lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, masuk ke sesi misi hari ini, yaitu papan kreator prosedur. Kita bagi menjadi dua kelompok. Nanti di papan ini harus ada judulnya, kemudian harus ada tujuan, kemudian harus ada langkah. Ya, harus ada itu. Terus yang terakhir nanti ditempelkan produk origami yang menarik hasil karya kalian. Sudah dibentuk kelompok? Nah, sekarang kita praktek. Tadi udah mendapat origami semua ya? Sudah. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Sekarang pegang semua origaminya, kita akan membuat pembatas buku yang menarik dari origami. Bisa dilihat ya. Pertama gimana? Dijadikan tiga. Terus dilipat lagi.
enggak? Bisa. Berapa? Iya. Sampai ujung. Ya, keduanya. Terus, sudah? Sudah. Terus dibuka begini. Nah, yang atas ini diginikan. Gini loh. Itu dibuka dulu, segitiganya itu. Ya, dibuka. Nah, terus dibalik. Nah. Sudah? Sudah. Terus yang ini dimasukkan. Masukkan. Setelah itu ngomong apa? Terus di sininya dihias. Terserah mau dikasih mata, hidung, mulut. Sudah? Belum. Sudah. Sekarang LKPD-nya dikerjakan. Hidungnya apa? Membuat apa? Nah, ini diurutkan, dibaca, nanti dikasih nomor. Yang nomor 1 mana, yang nomor 2 mana, yang nomor 3 mana, yang nomor 4 mana, dibaca. Mas Bani, sudah jadi belum origaminya? Digambar dulu. Kalau sudah diganti di papannya ini. Ditulis judulnya apa, tujuan, dan bahan, terus langkah-langkah. Nanti hasil origaminya ditempel di sini. Ini remnya ya. Iya. Nah, tuh Mas Bani udah jadi. Coba sekarang dimasukkan ke bukunya. Ditunjukkan. Kamu fokus ini. Dibantu Mas Bani
Langkah-langkahnya apa aja? Yang pertama tadi disingkat aja pakai bahasanya Mas Benik yang lebih mudah. Yang penting harus ada kata kerja perintahnya. Habis itu Siapkan Alat bahan. Jadi alat bahannya kertas origami dan spidol. Ini dicek dulu. Ya, sudah ada. Ya. Kalau sudah maju presentasi. Perkenalkan, nama saya Michelle Erin Hendra Idris. Hari ini saya akan mempresentasikan papan kreator prosedur yang kelompok kami diskusikan. Judulnya membuat pembatas buku yang menarik dan mudah. Dari apa? Dari kertas origami. Ya. Tujuannya untuk mengetahui cara membuat pembatas buku. Alat dan bahannya origami dan spidol. Langkah-langkahnya: yang pertama, lipatlah kertas menjadi 2 bagian segitiga. Ya. Yang kedua, lipatlah bagian ujung kanan dan kiri ke arah tengah hingga membentuk kantong. Yang ketiga, tempelkan hiasan mata atau telinga agar pembatas lebih menarik. Sudah benar belum teman-teman? dan Tepuk tangan. Kan ayo KPD-nya. Siap. Nah, tadi kan sudah belajar membuat pembatas buku dari origami, sudah presentasi. Sekarang ayo kita menyanyi bersama dulu. Ibu contohkan dulu ya. ya Lagunya gini. Nada potong bebek Ansa. Ayo teman-teman kita pelajari tentang teks prosedur dan juga isinya. Ada judulnya, ada tujuan, alat dan bahan serta langkah-langkah. Ayo teman-teman kita pelajari tentang teks prosedur dan juga isinya. Ada judulnya, ada tujuan, alat dan bahan serta langkah-langkah. Alat dan bahan serta
yang tersulit dalam menyusun langkah-langkah tadi? Mengetahui urutannya, Bu. Iya, harus tahu urutannya itu benar apa tidak. Nanti kalau acak-acakan jadi bingung. Terus, apa pentingnya menggunakan kata perintah yang tepat? Misalnya tadi kan sudah menggunakan lipatlah, bukan Lipatkan. iya, benar. Kenapa penting? Agar instruksinya lebih mudah dipahami. iya, lebih mudah dipahami dan lebih Jelas. Terus tadi kita udah belajar apa aja sih anak-anak? Membuat papan kreator prosedur, Bu. Iya, kita sudah membuat papan kreator prosedur. Kita sudah belajar tentang teks prosedur, cara membuat pembatas buku dari origami. Terus kalau teks prosedur itu harus ada kata perintah. Ibu ada evaluasi mandiri ya? Ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, dikumpulkan. Nah, nanti untuk PR-nya Ibu minta kalian untuk mengamati satu kegiatan di rumah. Misalnya cara membuat susu. Nanti kalian amati, terus kalian catat di buku PR kalian. Ada judulnya, ada tujuan, ada langkah-langkah. Terus minggu depan dikumpulkan ya. Iya, Bu. Terus teks prosedur itu sangat berguna untuk mengajari orang lain di kehidupannya Nyata. Nah, anak-anak sudah luar biasa dan hebat untuk hari ini. Karena kita sudah belajar tentang teks prosedur, khususnya membuat pembatas buku dari origami. Ibu ada tepuk hebat untuk kalian. Tepuknya gini. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren jempol gitu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren jempol. Yeay. Sudah ya, ada yang ditanyakan nggak dari materi kita hari ini? Tidak, Bu. Semua sudah paham ya? Paham. Ya, jangan lupa PR-nya dan tetap belajar di rumah. Tetap membantu orang tua. Jangan lupa beribadah. Iya, tetap jadi anak yang ceria, bangun pagi, membersihkan tempat tidur, makan sarapan yang bergizi, dan jangan lupa untuk berolahraga. Iya, Bu. Sudah ya, ayo sekarang Mbak Erin memimpin doa wal asri. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi husrin illa
sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi